Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu Fitriani, NIM 5041801. Saya dari Manajemen Keuangan. Saya akan menjelaskan hasil resume saya dari kelompok 1 hingga 13. Kelompok 1, laporan keuangan dan pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan adalah hal terpenting untuk menjaga bisnis tetap berjalan dengan baik. Sebuah laporan keuangan yang tidak baik atau tidak rapi akan memberikan masalah yang mungkin bisa membuat bisnis terkena kerugian. Pihak-pihak yang berkepentingan ialah pemberi pinjaman atau kreditor, pemasok atau supplier, manajemen perusahaan, investor, pemerintah, konsumen tetap, karyawan, dan masyarakat. Neraca menunjukkan posisi kekayaan sebuah perusahaan, kewajiban keuangan, dan modal perusahaan pada waktu tertentu. Kekayaan disajikan pada sisi aktiva, sedangkan kewajiban dan modal pada sisi pasifa. Kelompok 2, laporan laba rugi. Laporan laba rugi ialah laporan keuangan yang menyajikan informasi hasil usaha perusahaan yang isinya terdiri dari pendapatan usaha dan beban usaha untuk satu periode akuntansi. Perubahan modal. Perubahan modal merupakan laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang perubahan modal pada perusahaan akibat dari segala kegiatan pokok operasi perusahaan pada periode tertentu. Kelompok 3, arti penting dan kegunaan BEP. Break-even point merupakan suatu kondisi di mana jumlah pengeluaran yang diperlukan untuk biaya produksi sama dengan jumlah pendapatan yang diterima dari hasil penjualan. Bisa dikatakan bahwa break-even point ialah titik impas atau timbal balik. Beberapa manfaat BEP ialah menentukan harga jual, menentukan tingkat penjualan minimal, pengendalian aktivitas produksi. Hubungan volume, biaya, dan laba. Analisis hubungan volume, biaya, dan laba tidak hanya bermanfaat untuk organisasi yang berorientasi pada laba, tetapi juga dapat digunakan untuk organisasi yang tidak berorientasi pada laba. Organisasi tersebut perlu memahami bagaimana biaya dapat dipengaruhi oleh perusahaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi laba ialah volume produk yang dijual, harga jual produk, biaya produksi. Shutdown point merupakan keputusan jangka pendek untuk tidak menghasilkan apa-apa selama jangka waktu tertentu karena kondisi pasar yang tidak menguntungkan. Artinya, perusahaan memilih untuk tutup sementara jika harga barang tersebut lebih kecil daripada biaya variabel rata-rata. Kelompok 4, pengertian dan kegunaan analisis rasio keuangan. Analisis laporan keuangan merupakan salah satu cara untuk mengetahui kinerja perusahaan dalam suatu periode. Sebelum menganalisis laporan keuangan, kita harus memahami dulu hal-hal yang berkaitan dengan laporan keuangan. Secara umum dikatakan laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu. Rasio keuangan ada 5, yaitu rasio likuiditas, rasio profitabilitas, rasio leverage, rasio pasar. Kondisi kesehatan dan kinerja keuangan. Kondisi kesehatan perusahaan yang sehat yaitu tingkat produktivitas dan profitabilitasnya tinggi, atau di mana kinerja keuangan mencerminkan efektif, efisien, produktif, dan kinerja keuangan yang menunjukkan liquid dan solvable. Kelompok 5, analisis sumber dan penggunaan modal kerja. Pengertian dan arti penting manajemen modal kerja. Manajemen modal kerja adalah pengaturan jumlah total masing-masing komponen modal kerja dan pembelanjaan yang dibutuhkan untuk mendukung aktiva lancar. Pengertian modal kerja ada 2, yaitu modal kerja neto dan modal kerja. Sedangkan modal kerja bruto adalah investasi perusahaan dalam aktiva lancar. Konsep dan jenis modal kerja. Menurut Munawir, ada 3 modal kerja yang umum digunakan, yaitu konsep kuantitatif, konsep kualitatif, konsep fungsional. Pendekatan modal kerja. Modal kerja mampu membiayai pengeluaran atau operasi perusahaan sehari-hari dengan modal kerja yang cukup.
Kelompok 6. Analisis kebutuhan dan pembiayaan modal kerja. Analisis kebutuhan modal kerja. Menurut Bambang Rianto dan Susan Irawati, modal kerja ialah jumlah keseluruhan aktiva lancar merupakan bentuk dari investasi perusahaan. Konsep modal kerja. Rianto mengemukakan konsep modal kerja yang biasa digunakan untuk analisis, yaitu modal kerja kuantitatif, modal kerja kualitatif, modal kerja fungsional. 3 jenis modal kerja. Jenis modal kerja. Menurut Taylor menyatakan bahwa modal kerja bisa dikelompokkan 2 jenis, yaitu modal kerja permanen dan modal kerja variabel. Kebijakan modal kerja. Menurut Sutrisno, perusahaan umumnya memiliki 3 jenis kebijakan modal kerja, yaitu kebijakan agresif, kebijakan mudarat, kebijakan konservatif. Analisis pembiayaan modal kerja. Pembiayaan merupakan tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Pembagian pembiayaan menurut sifatnya dapat dibagi menjadi 2, yaitu pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif. Kelompok 7. Motif memegang uang tunai dan anggaran kas. Motif memegang uang tunai Keynes dalam teorinya menjelaskan bahwa motif dalam memegang uang tunai ada 3 macam, yaitu motif transaksi, motif berjaga-jaga, motif spekulasi. Anggaran kas, anggaran yang merencanakan tentang jumlah kas secara lebih terinci beserta perusahaan. Perubahan dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang, baik perubahan yang berupa permintaan kas maupun pengeluaran kas. Penyusunan anggaran kas. Terdapat 2 macam anggaran kas yang diperlukan perusahaan, anggaran jangka pendek dan anggaran jangka panjang. Langkah menyusun anggaran kas. Yang pertama, menyusun anggaran penagihan piutang. Yang kedua, menyusun anggaran penerimaan kas. Yang ketiga, menyusun anggaran pengeluaran kas. Yang keempat, menyusun anggaran kas sementara. Yang kelima, memperkirakan pembayaran. Yang keenam, menyusun anggaran kas akhir. Kelompok 8. Manajemen kas efisien dan saldo kas optimal. Manajemen kas yang efisien. Manajemen kas dapat diartikan sebagai pengelolaan uang yang dimiliki perusahaan dalam rangka pencapaian tersedianya kas yang optimal dan tersedianya perolehan bunga maksimal. Tujuan manajemen kas ialah likuiditas, memperlihatkan likuiditas yang dimiliki supaya bisa digunakan pada kondisi tertentu. Earnings, setiap dana yang dialokasikan oleh perusahaan harus memiliki tujuan untuk memperoleh hasil yang lebih tinggi. Saldo kas optimal, model Miller. Dalam buku Sutrisno, pada model Baumol ada asumsi yang sulit untuk dipenuhi, yaitu pemakaian kas setiap waktunya sama. Oleh karena itu, tidak cocok untuk kondisi ketidakpastian pemakaian kas. Model persediaan. William Baumol mengidentifikasikan bahwa kebutuhan akan kas dalam perusahaan sama dengan pemakaian persediaan. Asumsi Miller dan Orr. A. Aliran kas seharian random dan sulit diramaikan. B. Transfer ke sekuritas cepat. C. Tren musiman dan siklus tidak dipertimbangkan. D. Biaya pembelian dan penjualan sekuritas tetap. E. Struktur termin, tingkat bunga dan tingkat bunga tidak berubah. Kelompok 9. Penjualan secara kredit dalam meningkatkan omset. Pengertian penjualan kredit. Penjualan yang dilakukan secara non-tunai atau penjualan yang pembayarannya tidak diterima sekaligus. Di mana faktor-faktor penjualan kredit? Yang pertama, standar kredit, syarat pembayaran, volume pengeluaran kredit, kebiasaan pelanggan, kebijakan pengumpulan piutang. Cara meningkatkan omset dengan penjualan kredit. Salah satu cara atau teknik dalam meningkatkan omset penjualan dengan menjual secara kredit. Tujuan dari penjualan kredit untuk mendapatkan barang dan jasa yang ditawarkan perusahaan dengan
melakukan penjualan secara kredit. Berarti perusahaan tidak harus menerima uang tunai dalam transaksi penjualan, tetapi juga menanamkan modal dalam bentuk piutang. Maka untuk meningkatkan omset secara kredit, diperlukan sistem pemberian kredit yang efisien dan efektif dalam memperoleh laba yang optimal. Beberapa cara untuk meningkatkan omset. Yang pertama, memperkuat brand. Yang kedua, menerapkan SEO, Search Engine Optimization, strategi bundling, penawaran spesial kepada pelanggan, memberikan pelayanan terbaik, meningkatkan kualitas produk, promosi yang efektif dan tepat sasaran. Kelompok 10, Risk Return Trade-off. Return atau pengembalian adalah keuntungan yang diperoleh perusahaan, individu, dan institusi dan hasil kebijakan investasi yang dilakukan. Model perhitungan risiko yang paling sering digunakan khususnya dalam investasi, yaitu secara standar deviasi dan varian return dari suatu investasi dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Kebijakan piutang. Piutang maupun pinjaman memberikan manfaat bagi yang memberikan maupun yang menerima. Artinya masing-masing pihak diuntungkan dengan adanya transaksi secara angsuran maupun secara kredit oleh perbankan. Arti penting piutang dan pinjaman. Bagi perusahaan yang memberi angsuran, yang pertama untuk meningkatkan penjualan, yang kedua untuk meningkatkan jumlah pelanggan, ketiga untuk memperoleh pelanggan baru, keempat mempertahankan loyalitas pelanggan, kelima untuk meningkatkan market share, yang keenam untuk meningkatkan laba perusahaan. Bagi perusahaan yang menerima angsuran, yang pertama mengurangi penyediaan kebutuhan secara tunai, yang kedua peluang meningkatkan produksi atau penjualan, yang ketiga menghindari kemacetan, yang keempat mengurangi ongkos penjualan, yang kelima mampu mengatur keuangan, yang keenam meningkatkan motivasi kerja. Kelompok 11, pengertian dan jenis-jenis persediaan. Pengertian persediaan. Persediaan adalah harta lancar yang dimiliki oleh suatu perusahaan yang digunakan untuk kegiatan bisnis yang dijual tanpa perubahan bentuk atau untuk proses lebih lanjut dalam perusahaan manufaktur sehingga mempunyai nilai dan bentuk baru kemudian dipasarkan. Jenis-jenis persediaan. Yang pertama persediaan barang dagang, yang kedua persediaan manufaktur, yang ketiga persediaan rupa-rupa. Fungsi persediaan. Fungsi decoupling memungkinkan operasi-operasi perusahaan internal dan eksternal mempunyai kebebasan. Fungsi economic load shedding. Persediaan dapat membeli sumber daya dalam kuantitas dan dapat mengurangi biaya. Fungsi antisipasi. Perusahaan mengadakan persediaan maksimal. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama biaya per unit, dua biaya penyiapan pemesanan, tiga biaya pembuatan perintah pembelian. Yang keempat biaya pengiriman pesanan. Tujuan pengelolaan persediaan barang. Yang pertama menghilangkan risiko keterlambatan barang tiba. Yang kedua untuk memenuhi kebutuhan permintaan. Yang ketiga menjaga keberlangsungan produktif. Yang keempat memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada konsumen. Kelompok 12, manfaat investasi pada persediaan dan karakteristik biaya persediaan. Pengertian persediaan. Nilai barang-barang yang masih ada atau masih dimiliki oleh perusahaan yang masih tersedia dan masih belum terpakai sama sekali. Pada umumnya merupakan salah satu jenis aktiva lancar yang jumlahnya cukup besar dalam suatu perusahaan. Jenis-jenis persediaan ialah persediaan bahan baku, persediaan barang setengah jadi, persediaan pemeliharaan, dan persediaan barang jadi. Pembelian persediaan diperhitungkan berdasarkan biaya. Yang pertama biaya produk, yang kedua biaya periode, yang ketiga biaya manufaktur. Model-model persediaan optimal ialah model persediaan kuantitatif pesanan ekonomis, model persediaan dengan pesanan tertunda,
model persediaan dengan diskon kuantitatif, model persediaan dengan penerimaan bertahap. Kelompok 13, sumber dan tipe-tipe pendanaan jangka pendek. Tipe pendanaan jangka pendek terbagi menjadi dua, pendanaan spontan. Pendanaan spontan adalah pendanaan yang berubah secara otomatis dengan berubahnya tingkat kegiatan perusahaan. Pendanaan tidak spontan ialah pendanaan yang tidak berubah secara otomatis dengan berubahnya tingkat kegiatan perusahaan. Bentuk-bentuk sumber pendanaan spontan dan tidak spontan. Bentuk sumber dana spontan: utang dagang rekening akurat. Utang dagang timbul karena perusahaan membeli pasokan dari supplier dengan kredit. Sedangkan utang pajak terjadi karena pajak dibayar setiap tanggal tertentu dalam waktu 1 tahunnya. Bentuk sumber dana tidak spontan ialah: yang pertama, pinjaman kredit; yang kedua, pajak piutang; yang ketiga, persediaan; yang keempat, akseptasi bank. Sumber dana menurut hasilnya: internal artinya retained earning, laba ditahan, dan eksternal dari bank dan pasar modal. Terima kasih, sekian hasil resume saya dari kelompok 1 hingga kelompok 13. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.